kali ini. Apakah Binks akan pulang? Atau Binks akan masih berjoget di game keempat? Hero nyamannya Max diambil. Marky tapi tetap pakai fighter. Oke. Tapi kalau menurut aku pribadi, kita lihat. Ini sama-sama fighter harusnya dari Kabuki juga. Tapi ya, Tinggal mekanik aja. kalau pakai fighter aku merasa malah Marky bisa makin lebih jor lagi nggak sih? Sebenarnya lebih jor. Iya nggak Tapi sih? kalau untuk aku pribadi, karena dia di gold lane, dia udah pasti akan memiliki glass cannon. Kenapa harus tanggung-tanggung? Iya. Balik lagi. Makanya aku bilang, Oke. terlalu tanggung kalau misalnya setengah-setengah gitu ya, Ji? Iya, aku sih orangnya sukanya all in. Wow. Jangan setengah-setengah, bro. Gila, kayak PDKT ya. Tapi belum sih. Udah berada di garis depan, kali ini mencoba untuk mengganggu. Oh, ternyata Fluffy yang harus mundur terlebih dahulu. Masih ada guiding win juga dari seorang Godiva, sehingga tidak jadi tumbang pandanya. Sementara kali ini dari pemain-pemain Bigetron Alpha, dengan pressure yang dibelikan tentunya Ki gunakan Grok di sini bersama dengan Moreno, harusnya early pressure masih bisa terlihat dari Bigetron Alpha. Yes. Ini lihat permainan dari seorang Kabuki. Berat dari seorang Marky untuk masuk ke dalam. Karena apa? Execute-nya yang sakit. Iya. Kalkulasi miss-nya. Dan ini adalah longest game on MPL. Di mana Rebellion vs RRQ season 9 di 43 menit. Tapi longest game on MPL season 10 ada Aura vs BTR tadi di 33 menit. Itu lama sih. Tarik ulurnya gila banget. Dan Kabuki sama dengan Marky masih di situasi yang 50-50. Keduanya masih sama-sama bermain lebih hati-hati sebelum dapetin level 4-nya. Kabuki belum dapetin level final belum, Marky belum dapetin bakal strike-nya. Sehingga masih cukup adem ayem nih dari kedua lini tentunya. Tapi yang akan rusuh sepertinya dari area Turtle, objektif Turtle Fluffy bermain dengan cukup agresif di area depan ya, menzoning Moreno dan juga Chorizo. Tapi kali ini dari Ki yang berhasil untuk mendapatkan dua objektif Turtle untuk Bigetron Alpha. Oscar telah dikeluarkan. Hai, terperangkapkah kali ini dari Fluffy yang mencoba untuk menyelesaikan permainan dari para pemain tim Bigetron Alpha. Tidak ada extended team fight. Cutting minion yang sangat cepat, dan lihat kembali dengan Bigetron hanya dari Ranger Mas dan juga Mirko yang menuju di Talent Prediction by Axe. Sementara kali ini dari Facehugger ya, ini masih agak bersabar ya dari Aura Fire ya. Karena mereka mungkin tahu melihat potensi dari Ki dan Moreno-nya yang bisa memberikan poke damage di awalnya. Jadi mereka harus tarik ulur, sabar terlebih dahulu sampai mungkin nanti dapetin stuck juga buat Emon. Dari hanya siap untuk merusuh ke area jungle dari Bigetron Alpha. Kalau Marky mau bertahan di one by one situation di area top lane ya, dia harus mainin heavy lane punch-nya. Nah ini dia harus main heavy punch, jangan main pakai jab. Karena kalau dia pakai jab tuh, biasanya orang masih pakai jabnya. Karena damage-nya besar, sedangkan dia butuh upload damage ketika one by one malah serang Kabuki. Dan ini ada game tercepat waktu season 4 ya. Itu ketika EVOS melawan Genflix. Dan itu habis di waktu 8 menit. Tapi game tercepat kita di MPL 10 itu adalah Onyx lawan Bigetron. Waktu di hari pertama harusnya ya. Kedua, sorry. Betul. Iya, ini mecahkan rekor 10 menit gamenya. Oke, hai. Udah ada endless shot dan Kabuki berhasil untuk memfollow dengan cukup baik. Phantom Slash dan juga headshot dari seorang Fluffy. Gak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia masih menunggu satu buat jabnya. Heavy lance punch-nya tidak bisa keluar juga. Nampaknya ada cooldown di sana, tapi di sisi sebaliknya dari seorang Hai. Kali ini dengan Eamon, dengan hero favorit ada bahkan Moreno terperangkap. Cukup berbahaya. Kuasa digunakan tapi Moreno terperangkap di dalam permainan tim Aura. Sang naga coba untuk menggigit seorang Moreno. Moreno berhasil dimakan, tapi di sisi sebaliknya Max gak bakal bisa menyelamatkan Moreno karena dia gak punya parpol buff. Chorizo akan dipermainkan di bottom lane karena tidak ada dash yang keluar. Lagi dipermainkan karena dashnya udah keluar semua, Bu. Betul, ditarik ulur saja Endless Shot. Langsung menutup tadi perlawanan dari Chorizo. Dan ini Aura Fire mereka sudah mulai agak sedikit nge-snowball. Tarik ulurnya luar biasa ya, Hai. Dan jangan lupakan tadi dari si Fluffy sendiri. Dia ini adalah Akai dengan arrival, jadi bakal cepat untuk bisa nge-backupin yang lain juga. Iya, tapi kali ini di area atasnya dari Aura, Kabuki bermain dengan sangat amat berani. Masuk Phantom Slash ke arah seorang Max, namun ternyata satu buah barrier dari Ki agak sedikit menghambat pergerakan dari Kabukinya ya. Dan Ki, wild charge yang on point. Dan sehingga membuat Kabuki yang masih memaksakan tadi. Sebenarnya untuk numbangin Ki-nya malah ditumbangin balik sama seorang Marky. Biasanya wild charge dibalas sama Pak. Ini udah disundul, udah dipukul, backdoor. Wow. Hai, tiba-tiba muncul dari area rebutan dan bahkan masih mau lebih kali ini Kak. Hai berhasil untuk mendapatkan
untuk goldnya. Dan bahkan dari Max bakal coba dikejar, Moreno masih mencoba untuk mengcover. Kok Diva pun tidak tinggal diam tentunya. Sebenarnya Pung ya, kalau tadi kan dipakai Retribution sama High, ini harusnya kerugian dong ketika ada satu buah turtle yang dipegang oleh tim Gigatron dengan Retribution yang nyala dari Max. Tapi, kenapa mereka pede Retribution? Karena mereka punya Akai. Ya, untuk ngejauhin semuanya, nge-reset lagi. Iya. Dan belum lagi damage dari High yang memang udah bisa ke snowball. Iya, sementara Max maju kali ini dan bahkan lihat heavy spin-nya. Apakah Konika ada dua pemain? Tapi ternyata satu double masih bisa di pop up. Endless ada Konika seorang Ki, namun Ki masih cukup strong di sini. Moreno mencoba untuk bertahan, tidak ada Black Zeus dan Mango Diva. Masuk dengan sisi Eagle Face akan mencoba untuk menarik. Namun ternyata Moreno tumpang begitu saja Ki. Dan juga Marki dipukul mundur. Karena Vesager masih mau lebih, tidak mau melepaskan KYY. Masih terlalu tepat, gak ada mana. Gemes Gak ada banget. mana. Dan sedangkan di sisi sebaliknya, kali ini Moreno disumbangkan. Kabuki, execution fail, Max ditumbangkan, tidak ada Temple Complete. Dan ini agak cukup unik permainan dari Gigatron Alpha dengan hero nyaman mereka. Yang bukan seorang Marki ya dengan hero nyaman ya. Tapi malah diacak-acak oleh tim Aura Fire. Ini agak cukup unik menurut aku. Karena King nyaman sekali dengan groknya. Sorizo dengan Poveus. Max dengan linknya kita tahu selincah dan sesakit apa. Tapi gameplaynya menurut aku di game yang ketiga ini berubah banget. Oh, tapi Marki apakah masih bisa ditumbangkan? Ternyata masih bisa bertahan. Sementara Fluffy yang berada di keadaan yang tidak baik-baik saja. Memang punya immortality. Namun kalau immortality-nya pecah di menit yang ke-6 agak sedikit sayang aja. Tapi lumayan sih, bisa nge-waying time juga buat Lumayan dia ya. ya. Bisa kabur dan Bloodlust X tadi selesai untuk Kabuki, ada Hunter Strike. Ini damage dari Kabuki bakal sakit banget untuk lini belakang ya. Karena dari Moreno sendiri, dia baru menyelesaikan Enchanted Talisman. Belum ada damage tambahan seperti misalnya Ice Queen One. Max Yes, pasti gagal. masih gagal. Dan untungnya dia juga masih bisa mundur dengan satu buah Prince Flash-nya. Tapi kali ini sepertinya akan dipaksa tim fight lagi di area bawah. Orang Fire, mereka melihat pergerakan dari Sorizo yang sudah mulai datang untuk mengcover Facehugger, mencoba untuk menarik tentunya. Dan sementara pemain-pemain dari Gigatron Alpha mereka tidak mau terlalu overextend. Sambil menunggu Max ini nanti untuk mungkin lebih ngedapetin satu buah purple lagi ya. Di reset lagi. Dan sementara Ki charge-nya Marki harus pulang untuk sih. mundur. Marki harus pulang sih. Dia bisa di take down loh. Karena Ki-nya pulang. Ada Kabuki juga di sana. Execute nyawa dari seorang Kabuki dan bahkan Master perangkap. Wah, gila. Dan bahkan di sini masih ada satu David Sport Lobby. Sudah diingatkan untuk pulang. Dia bisa ter-take down dari Markinya. Tapi Dan tumbang kamera juga. pindah ke atas sebentar. Iya. Marki langsung ditumbangkan. Nah, ini dari semua game Gigatron Alpha di di match kali ini, di match pertama, ini adalah game one-sided. Berbeda dengan game 1 dan game 2. Ya, ini benar-benar masuk ya ke dalam zona permainan Aura Fire. Ini temponya udah dipegang Aura Fire banget dari early. Dan kita nggak melihat Marki misalnya Iya. dengan Pakitonya dia. Terlalu nyaman Aku sama merasa sekali. dia nggak nyaman sih pakai Pakitonya. Karena hero jarak dekat kan. Berulang kali kita melihat dia pakai hero jarak jauh. Iya, kayak Bruno, Melissa. Tapi sepertinya ini mungkin belum momennya untuk Gigatron Alpha. Mereka harus tarik dulu terlebih dahulu. The shot yang berhasil dihindari begitu saja. Namun ternyata Kabuki berada di garis depan dan Fluffy lagi-lagi heavy spin yang connect. Satu buah turret di area mana pecah di Cold Altar. Facehugger masih mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi lihat altarnya sudah mulai habis. Harus mundur terlebih dahulu. Sorizo mulai masuk kali ini. Tapi Kabuki masuk dan Phantom saja bahkan. Satu buah itu saya belum maju kali ini dengan satu buah itu komplit. Tapi ternyata High berhasil untuk menumbangkan seorang Max kali ini. Masih mau lebih. Sorizo pun hilang. Double kill. Dia akan ke triple kill kah? Enggak, ternyata High mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Dan mencoba untuk mereset lagi. Pertanyaannya adalah, buat apa dia buru-buru ketika dia sudah memegang 50% map di Lane of Dawn? Lihat, permainan dari map kali ini cuma 50%. Ke kanan atas, ke arah Gigatron Alpha. Ya, Aura Fire juga mereka pede banget gitu loh. Mereka lebih santai sekali di game yang ketiga ini. Dari gameplay mereka, dari bagaimana Fluffy bisa mengontrol lawannya untuk tetap berada di area base. Gila sih. Tapi kali ini lihat High-nya terjebak ke Fluffy. Mencoba untuk mengcover, tapi ternyata Max masih bisa datang tentunya dengan Revelson. Masih bisa ditumbangkan High-nya. Mencoba untuk dibalikin keadaannya Gigatron Alpha. Memukul mundur pemain-pemain dari Aura Fire di area MT dan Fluffy. Tidak tumbang, Facehugger menarik dua pemain. Dan kali ini kalah terbuka begitu saja. Gonipa maju ke area depan. Dan bahkan dari Facehugger mencoba untuk menahan Moreno tertinggal. Gak punya Black Shoes. Gak bisa pulang dan tumbang. Di tangan Facehugger. Gigatron Alpha. Menit 10 ini dengan 10 ini cukup jauh. Dan buat kalian
kalian semua yang hanya punya duit 5.000 di rumah, kalian bisa dapetin makanan dengan order Grab diskon hingga 90%. Jadi kita lihat di arah full plane. Para main tim Bigetron Alpha. High ground defense mereka, tapi lihat ditutup pada Fluffy dengan medium yang kuat. Terus bakal kembali Gila, paksa. Fluffy. Heavy spin dan bahkan fokus ke arah Pesturenya ketika seorang Fluffy yang terkena damage dan dengan Lord yang pertama mereka memecahkan Pesture di tujuan for life. Ya. Lord yang memang cukup tipis ya, belum punya charge juga dan team fight masih terjadi untuk kali ini. Tapi orang Fire mereka bisa back off, mereka bisa mundur nge-reset semuanya. Oke, tapi inhibitor atasnya udah pecah. Di posisi yang tadi Bigetron Alpha, ngejar ke Kabuki, tapi Kabuki juga nggak tumbang. Coveran yang baik banget dari Fluffy dan juga Godiva bersama dengan Facehugger. Tapi buat teman-teman, Ini dia nih, tonton playoff MPL Indonesia season 10 di TikTok. Nah, Posting itu. juga video keseruan kalian yang dukung playoff MPL dari Nobar atau datang ke MPL playoff sekarang juga. Dan kalian bisa menangkan hadiah menarik, ya kan? Biasanya ada bangku, Secret Lab. Biasanya juga bisa di Merama Momochan atau Om Wawa mabar di TikTok bareng Om Wawa, betul? Betul. mabar sama kawan tiap malam kayaknya. Tapi resiko ditanggung penumpang. Nah, betul. Tidak mau penumpang ya. Penumpang. Gak tau, justru ya belajar melatih mentalitas sama kawan. Ini tahu nggak kalau mabar sama Wawa di TikTok malam-malam, itu definisi lo udah tahu naik bus antar kota. Nyawa lo udah serahkan ke supir. Bilang salah udah. Aduh, oke, dan kita melihat ya damage dealt by Axe di sini. Facehugger cukup tinggi dengan high. Dan sementara Storizo dengan Pulvius ini yang memegang damage tertinggi dari Hydra Alpha. Tapi kali ini, Kita lihat langsung ada Master Jepit. Eduskan. Oh, no. Damage tertatar. No damage. Giliran Kabuki untuk bersinar di arah belakang. Memancing Storizo. Lihat damage dari Kabuki bertambah dengan ada support system yang datang langsung ke MPL Playoff. Dan bahkan Lord di menit 12. Lord yang sudah spawn. Lord di enhance. KYY hanya untuk mengulur waktu. Cuma untuk dipaksa flicker. Dipaksa watch-up. Di-poking damage-nya. Dibuat dia benar-benar nggak bisa pulang. Cuma itu yang bisa dilakukan sekarang. Iya. Mau take down Fluffy, dia masih ada heavy spin atau dia bakal bisa keluar dengan rival. masih punya immortal bahkan. Dan bahkan item dari Marquis tadi itu ada war action dibayar oleh dia. Oh, Oke. tapi di Storizo Punya dipancing ke flicker. belakang, Versaga ditumbangkan. Tapi problemnya adalah di mana Godiva membawa permainan si Bigetron Alpha ke Kabuki. Membuat Kabuki harus mundur. Dibongkar ke belakang, Endostar stucknya bakal dicoba dipangkat. Storizo, execute belum dikeluarkan. Moreno, Black ke arah belakang, nampaknya bukan pilihan. Tim Bigetron Alpha berada di ujung, taring dari sang naga. Ini bencana. Aura tidak benar-benar mengasih nafas karena Bigetron dengan call difference selama di call. Fluffy, heavy spin dikeluarkan. Margi dan juga Kaya yang menjadi pilihan utama. Margi akan ditumpahkan. Execute dan clear. Tampakkan. Ini dia. Mesora diri tak mampu dan Aura Fire memulakan Bigetron Alpha dengan kemenangan 3 poin penuh. 3-0 diamankan oleh Aura Fire. Apa yang membakar MPL Arena? What happened Bigetron? Ini bukan Bigetron di game ketiga. Gua tahu, gua nonton permainan Bigetron di hari pertama sampai hari ini dan ini bukan gameplay Bigetron. Jauh banget dan Aura berhasil mendapatkan 3 poin penuh.